Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Tuhan, shalom. 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 Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita boleh ada kesempatan yang kebaikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau fokus untuk Tuhan saja. Karena sudah begitu banyak kebaikan. Bahkan sampai hari ini kita boleh ada. Itu semua karena lawakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa hidup kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Kamu mau terus bersyukur Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Jiwamu di hadirat Tuhan. Mari undang Roh Kudus hadir dalam hati pikiranmu Bapak Ibu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa Kau Bapa menyertakan begitu ajaib untuk kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami dalam masa lembah kelam Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami percaya Kau yang terus beserta dengan kami Tuhan. Sudah kami rasakan Tuhan berkat lawatan-Mu yang setiap hari boleh kami rasakan, bahkan setiap detik kami, nafas hidup kami Tuhan. Kau yang terus ada dalam hidup kami, Kau yang terus bersama dengan kami, Kau yang terus bersama di samping kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Besar mulianya Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang belum menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, karena Kau setia.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, benar Bapak pujian yang mengatakan Engkau Tuhan Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang mulia Bapak. Sungguh besar kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu terus Tuhan yang boleh kami rasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Yang tidak dapat kami balas Tuhan akan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih lawatan-Mu Tuhan yang tidak pernah bisa kami lupakan Tuhan. Kalau kami boleh lihat Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami di hadirat Tuhan. Kami mau merasakan lawatan berkat-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan, berkati acara ibadah kami Tuhan. Dari awal, tengah hingga pada tamatnya Bapa, kami mengundang Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Boleh mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang akan tidak percuma ya Tuhan. Mereka datang akan membawa sukacita. Mereka datang akan membawa pengalaman kekuatan baru ya Bapa daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kami butuhkan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau besar Bapa, Kau besar Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, boleh lihat kanan kiri depan belakang, saling kanan kirinya. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan kita luar biasa, amin. Nama Tuhan terus kita puji, amin. Sebab Dia Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah, amin. Haleluya. Kemuliaan
di bumi, di surga, bahkan sampai selamanya. Dia Tuhan kita yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Kau hebat Tuhan. Amin. Kau kuat dalam hidup kami Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Raja, Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus yang Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus yang Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus yang Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Puji nama Tuhan. Kaum ibu, ada yang mau mempersembahkan pujian, saya silakan. Silakan kaum ibu yang cantik-cantik. Tarik atas dulu ya. Belum. Jangan bang. Belum bang. Kami dari kaum ibu yang cantik-cantik ini. Saya pengen aja. Ada satu lagi tuh. Putih itu tuh begini. Oh, ya udah. Katanya besok kalau kita nyanyi lagi mau maju ke depan. Ya, kami mau persembahkan lagu biarlah pujian kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Amin.
daripada kaum pria ya. Coba berikan tepuk tangan untuk kaum ibu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita boleh bangkit diri, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Apa yang ku alami
sangat mengenal setiap kehidupan kami. Kami percaya keajaiban-Mu akan terus kami alami, bukan hanya waktu lalu dan hari ini, tapi di hari depan juga kami akan terus mengalami kebesaran Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah bertahta dalam pujian penyembahan kami, dan di dalam hadirat Tuhan juga kami akan diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, mengalami firman-Mu yang hidup. Segala kuasa yang tidak dari Tuhan, dari si jahat, semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang bekerja seluas-luasnya di tempat ini, terlebih di dalam hidup kami, sehingga ada tempat terbaik bagi firman-Mu yang hidup di dalam kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan selalu bagi kita semua. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita bisa melihat banyak hal, kejadian, peristiwa yang bukan hanya terjadi di bangsa kita, juga di bangsa-bangsa lain. Tapi saya percaya memang dunia ini tidak akan semakin baik, tapi saya percaya kebaikan Tuhan akan terus menuntun kita dalam keselamatan. Jadi apapun proses atau hari-hari yang sedang Bapak Saudara jalani, saya percaya Allah itu Immanuel. Oke, hari ini dalam Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Minggu lalu ada yang ingat apa pesan firman? Temanya aja, nggak usah seluruh bagian khotbahnya, temanya aja betul. Kemarin tadi malam kami di pemuda remaja, saya tanya, baru aja disampaikan, lupa. Terus saya jawab lagi, saya tanya lagi, lupa lagi. Karena terlalu sibuk, udah memori pikiran itu. Berarti kalau orang-orang pemuda remaja aja penuh isi pikirannya ribut, apalagi orang tua ya, wah itu pasti lebih ribut lagi. Ada demonstrasi di dalam pikiran. Tapi saya percaya ada kebenaran Tuhan yang akan selalu menyembuhkan jiwa kita. Oke, minggu lalu mengenai Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan. Tapi saudara, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Tuhan tanpa manusia tetaplah menjadi Tuhan. Saya ulangi, Tuhan tanpa manusia tetaplah menjadi Tuhan. Tuhan tanpa gereja pun tetapnya dia menjadi Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan bukan hanya tidak berguna, tapi mati. Karena kalau mati pasti tidak berguna. Jadi satu hal yang harus Bapak Saudara kita sadari, bahwa kenapa harus Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Kenapa harus Dia yang menjadi tujuan kita. Bukan hanya menjadi dasar, tetapi juga menjadi tujuan kita. Karena saya katakan tadi, Tuhan tanpa kita tetap Dia menjadi Tuhan. Tapi kita tanpa Tuhan ini nggak berguna. Tidak ada yang hidup di sini. Jadi saya berharap kita terus mengarah kepada Tuhan. Dan hari ini pesan yang mau saya sampaikan dalam pembacaan ini adalah mengenai pengaruh hidup yang benar. Bapak Saudara hidup? Masih hidup? Udah lama hidup ya, apalagi rata-rata udah ada opung-opung di sini banyak. Udah lama hidupnya ya. Saya tidak tahu Bapak Saudara selama hidup pengaruh apa yang Bapak Saudara bawa dalam kehidupan. Saya teringat tadi sebelum saya naik ke atas, saya teringat pernah saya nonton satu film rohani namanya Lucy. Pernah nonton? Ada yang nontonnya? Seorang anak kecil yang ketika dia sakit parah, dalam rasa sakitnya dia berjumpa dengan seorang penjahat yang seharusnya masuk dalam penjara, tapi karena sakit ginjal dia ada di rumah sakit. Dan Tuhan perjumpakan Lucy ini dengan penjahat ini. Dan dalam perjumpaan itu sebenarnya orang tuanya pun menyuruh anak ini untuk menghindari dia karena dia orang jahat, penjahat. Tapi apa yang dikatakan anak ini kepada orang tuanya? Papa, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik sama papa? Iya. Tuhan Yesus baik pada saya? Iya. Tuhan Yesus baik pada semua orang? Iya. Jadi
Kalau Tuhan sayang sama semua orang, kenapa saya tidak bisa sayang sama dia? Dan singkat ceritanya dalam film itu, bahwa anak yang dalam penderitaan, dalam penyakitnya, dalam rasa sakitnya, mempersembahkan ginjalnya, memberikan ginjalnya bagi penjahat itu. Dan kita tahu bersama bahwa memang dia harus menghadapi kematian. Tapi penjahat itu, dia berkata bahwa beberapa kali dia kunjungi, dia katakan bahwa bukan hanya penjahat itu akan sembuh, tapi keluarganya pun akan dipulihkan. Dan kita bisa melihat Tuhan bekerja, penjahat itu sembuh, dan keluarganya juga dipulihkan. Makanya saya mau katakan begini, bukan soal lamanya hidup. Dia kecil dan sangat belia, tapi hidupnya bawa pengaruh yang benar. Buat apa lama-lama di dunia ini kalau nyusahin orang? Lu udah susah, nyusahin orang lagi. Saya berharap, saya percaya setiap orang dalam Tuhan selalu bawa pengaruh yang benar. Dan mungkin orang berkata saya di dalam Tuhan, tapi pengaruhnya nggak benar. Itu mungkin Bapak Saudara, artinya saya menemukan bahwa sulit sekali menemukan pengaruh yang benar hari-hari ini. Baik melalui pendeta, baik melalui gereja, baik melalui. Saya berharap kita semua dalam hidup ini selalu membawa pengaruh yang benar. Bukan saatnya usut sana sini, tapi mulailah bawa pengaruh hidup yang benar dalam kehidupan kita. Oke, saya akan baca ayat 18. Kalau saudara baca ayat 19, kita baca secara bergantian. Firman Allah berkata demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Terima kasih buat kerjasamanya. Jadi dari pembacaan ini tadi, Yesus mengajar melalui sebuah perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu bahasa Yunaninya anding-andingan. Jadi anding-andingan itu bahasa Karo. Jadi biasa kalau orang tua dulu, orang tua yang terdahulu menasehati cucunya, keturunannya itu melalui anding-andingan. Kenapa? Karena ketika dia berbicara melalui perumpamaan, anak-anak itu menaruh perhatian. Karena sekarang ini sering sekali memang dalam mengajar itu perlu juga memang metode. Termasuk hal kenapa dulu saya berpikir kenapa ya Bolang ini mengajar kami, mendidik kami selalu seperti ini. Kalau bahasa anding-andingan, perumpamaan. Rupanya ketika dia mengajar, menyampaikan satu hal melalui perumpamaan, kami menaruh perhatian kepada apa yang dia bicarakan. Jadi perumpamaan itu adalah satu gaya bahasa atau suatu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan satu makna atau pesan. Dan sering sekali membandingkan sesuatu hal dengan yang lain melalui kiasannya. Tetapi apapun itu, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kuat, dan mudah dimengerti. Jadi makanya kadang saya melihat kenapa Yesus mengajar melalui perumpamaan. Artinya bukan hanya supaya orang menaruh perhatian, tapi juga supaya pesan itu mudah dimengerti pendengar. Makanya saya seringkali begini. Contohnya nih, berbicara dengan manusia, karena semua kita di sini manusia. Saya tidak berbicara dengan bebek. Kalau bebek kan kuek gitu. Tapi dengan gaya bahasa manusia. Makanya Allah pun menjadi manusia supaya dapat berbicara, bukan hanya berbicara tapi bergerak, bertindak seperti manusia, karena manusia yang harus diselamatkan. Jadi ada kalanya ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus masuk dalam masalahnya, dalam problemnya dia. Beberapa waktu kemarin sharing
beberapa ibu-ibu kan saya bilang, memang kadang ibu perempuan itu unik dan ya saya tidak bilang aneh, unik lah. Ada kalanya dia merasa jawaban itu terpenuhi ketika dia merasa orang juga punya masalah yang sama dengan dia. Makanya perhatikan, biasa kalau bicara sama perempuan apapun masalahnya, sepertinya kita memang harus ikut juga merasakan apa yang dia rasakan. Kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki lebih kepada dia tidak banyak bicara, tetapi dia menyampaikan jawaban. Tapi kalau perempuan sebenarnya dia sudah tahu pun jawabannya, memang harus kita rasakan apa yang dia rasakan. Rasakanlah itu. Jadi artinya perumpamaan itu memang sering sekali digunakan Yesus untuk mengajar. Tetapi dari pembacaan tadi pokok utamanya apa? Kerajaan baru kita baca tadi. Kerajaan Allah. Jadi pokok utama pembicaraan di sini adalah berita, pesan, pengajaran, pernyataan Kristus mengenai kerajaan Allah. Makanya berita Yesus adalah kerajaan Allah. Dan bukan hanya berita, di dalamnya ada pengajaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah punya kehidupan nilai kerajaan Allah juga. Karena sebelumnya manusia yang ada dalam dosa yang rusak ini, dalam dunia yang rusak ini pun sudah punya budaya hidup yang berbeda. Makanya tidak ada manusia yang perlu diajari berontak. Tidak ada manusia yang perlu diajari melakukan sesuatu yang jahat. Karena dosa itu membuat manusia hari makin hari semakin jahat. Sehingga kehidupan dosa nggak perlu diajari, karena benih dosa itu sudah ada dalam setiap diri manusia. Makanya saya katakan nggak perlu belagu. Sekarang kita bisa menjadi malaikat, besok bisa menjadi setan, lusa menjadi rajanya iblis. Jadi tidak ada yang baik yang datang dari dosa. Oleh sebab itu di dalam berita kerajaan Allah itu Yesus pun membawa pengajaran. Makanya berulang kali saya katakan, ke gereja mau cari apa? Gereja rumah pemerintah, bukan tempat peroleh yang lain. Kalau mau cari yang lain di luar gereja banyak. Tapi dalam gereja kita harus mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah itu, dalam rumah Tuhan itu ada firman, pengajaran. Dan itulah yang selalu bukan hanya diberitakan, tapi dinyatakan oleh Yesus. Karena banyak juga orang Kristen sekarang bukan karena nggak tahu, tapi karena nggak ngelakuin. Kita ini kayaknya banyak di sini udah ahli kitab. Mungkin bukan hanya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kitab-kitab lain pun sudah luar kepala. Kitab lain itu apa? Mungkin ya erek-erek kalau bahasa kampungnya. Untuk apa? Lihat kode. Kode ini, kode itu, dan lain-lain itu ya. Nah, jadi saya berharap Bapak Saudara supaya kita ada di dalam, ketika kita diselamatkan, kita juga punya nilai, artinya hidup dalam keselamatan. Karena kita hidup dalam pokok utamanya tadi apa? Kerajaan Allah. Mungkin sebelum saya sampaikan dua pesan penting di sini, ada beberapa ciri-ciri kerajaan Allah yang saya harus sampaikan terlebih dahulu. Ciri-ciri kerajaan Allah, namanya sudah kerajaan Allah. Berarti yang pertama adalah kerajaan itu diperintah oleh Allah. Artinya Allah sebagai raja. Kemarin saya sharing dengan pemuda, juga di hari Jumat kemarin saya sharing mengenai Daud, bahwa Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Karena sebelumnya bahwa Israel juga ingin seperti dunia. Makanya tidak sedikit bahwa orang Kristen pun ingin seperti apa? Kok iya? Israel ingin seperti dunia yang punya raja, tapi gereja juga sama sekarang.
Bukan dunia yang ingin seperti gereja, gereja yang ingin seperti apa yang Bapak Saudara inginkan. Itulah dunia itu. Jadi Allah sebagai raja, dan kita lihat bahwa Daud yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan sebenarnya sejak semula, di situ Allah sudah sebenarnya tidak berkenan bahwa Israel ingin seperti dunia punya raja. Karena bagi Tuhan umatnya bahwa Allah lah yang menjadi raja atas umat. Tapi kita bisa melihat ketika Daud kenapa dia dipilih oleh Tuhan, karena memang dia teruji. Dia teruji, dia adalah orang pilihan Tuhan. Makanya kembali bahwa kesimpulan dari apa yang disuarakan oleh bangsa Israel, mereka sebut itu Allah itu apa? Raja di atas segala raja. Makanya kata itu muncul, bahwa ada banyak rupanya raja di dunia ini, ada banyak bentuk. Bahkan iblis pun punya kerajaan kegelapan. Bukan hanya bangsa-bangsa yang punya kerajaan, yang tidak terlihat pun punya kerajaan. Padahal memang segala sesuatunya itu dimulai bahwa ada pemerintahan Allah. Allah itu adalah raja. Makanya umat Tuhan berkata, God, artinya Tuhan itu raja segala raja. Saya tidak tahu siapa yang memerintah dalam hidup. Karena banyak orang, beberapa waktu lalu saya sharing di Jakarta, ada banyak orang, dia kelihatan bahasa roh, ngeroh banget. Makanya orang yang penuh roh dipimpin oleh roh. Kenapa ada kata dipimpin? Artinya roh itu yang memerintah, roh itu yang berdaulat. Dia yang menjadi tuan, dia yang menjadi hamba. Dalam doa, Bapak Saudara sering menempatkan Tuhan sebagai raja, sebagai Tuhan, atau sebagai hamba. Biasanya doa syafaat itu banyak kali. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kan banyak kan? Pengakuan kita akan keberadaan Tuhan hanya sebagai hamba. Saya berharap dalam hidup ini Bapak Saudara belajarlah, jadikan Tuhan menjadi raja dalam hidup. Karena ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, berarti Allah menjadi raja dalam kehidupan kita. Amin. Berat perasaan untuk berkata amin ya. Berat pun ya, katakan saja dulu dan lakukan. Yang kedua, bahwa ciri-ciri kerajaan Allah itu ditandai bahwa ada damai sejahtera, adanya kasih. Yaitu dalam Roma pasal 14 ayat 17, tolong tampilkan ini, saya baca terlebih dahulu. Roma 14 ayat 17, bahwa ciri-ciri kerajaan Allah itu ditandai dengan keadilan, kasih, dan damai sejahtera. Bahwa di mana ada, artinya gini, kehidupan kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang penuh kasih dan damai sejahtera. Roma 14 ayat 17. Sebab apa? Kerajaan Allah. Tapi apa yang kita persoalkan? Makan minum yang kita persoalkan ya. Sering sekali, apalagi kita yang mayoritas orang Batak ini, makan minum ini sering sekali udah jadi bikin sukacita, kenyang soalnya. Tapi juga bisa bikin riwah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Apa yang kita persoalkan? Makanan dan minuman. Apa persoalan rumah tangga yang sering Bapak Saudara alami? Apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Pasti soal kebutuhan jasmani. Tapi soal kerajaan Allah itu bukan menjadi pesan utama, karena segala sesuatunya Allah sudah ciptakan, sudah sediakan. Tetapi soal kebenaran. Artinya bahwa tanda kerajaan Allah itu adalah kehidupan dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita. Bapak Saudara bawa damai dalam hidup ini, Bapak Saudara menyatakan kasih dalam hidup ini, Bapak Saudara menyatakan kebenaran atau yang lain.
Saya percaya kalau saudara menyatakan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, kehadiran kita dimanapun, mau di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, orang berkata benar, nilai hidupnya berbeda. Saya berharap saudara punya nilai hidup yang berbeda. Saya katakan tadi bukan soal lamanya pelayanan, lamanya kita jadi orang Kristen, tapi soal pengaruh hidup yang benar. Saya katakan tadi, anak kecil dalam kesakitannya bukan hanya dia memuliakan Tuhan, tetap beriman pada Yesus, tapi keberadaannya menjadi berkat jalan pemulihan, bahkan bagi seorang penjahat kakak. Kadang kita ini sama orang baik pun jadi benahi. Dan nggak usah dulu jadi berkat kepada kegelapan, diterang aja kita menjadi kegelapan. Apa udah aneh itu? Betapa gelapnya kegelapan itu kalau di dalam terang pun kita golak. Bapak saudara, tidak mungkin bisa berkata saya akan menjadi terang dalam kegelapan kalau di dalam terang pun kita menjadi sarana kegelapan. Jadi mari sama-sama belajar, bawalah pengaruh hidup yang benar karena kita ada di dalam Tuhan. Yang ketiga juga artinya diisi oleh orang-orang percaya dan taat kepada Yesus. Artinya orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang percaya, bukan hanya percaya dan taat pada Yesus. Ya, saya berharap, Bapak Saudara, saya percaya di dalam Tuhan kita juga bukan hanya menjadi orang-orang percaya, tapi kita adalah orang-orang yang taat pada firman. Yang terakhir, ciri-ciri kerajaan Allah itu mengundang pertobatan dan iman. Tolong tampilkan dalam Markus pasal 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Tolong tampilkan dulu. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang ada, artinya dia hadir untuk mengundang jiwa kepada pertobatan dan iman kepada keselamatan di dalam Yesus. Saya tidak tahu Bapak Saudara sudah menjadi berkat atau terus mencari berkat. Karena orang yang mencari berkat belum punya waktu untuk menjadi berkat. Dan saya katakan orang yang menjadi berkat adalah orang yang sudah diberkati. Kalau Bapak Saudara merasa belum diberkati, Bapak Saudara akan hilang arah. Artinya orang yang menjadi berkat adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kadang saya menemukan dalam gereja merasa dia belum diberkati. Kenapa? Karena dia buat kerajaan Allah itu soal makan dan minum. Makanya dalam gereja berapa kali saya menemukan bahwa apalagi di kampung kami sana, di sini enggak. Di kampung kami sana, Natal gara-gara nggak dapat jeda, nggak dapat makanan bisa menjadi masalah dan ibadah setahun kemudian. Udahlah. Kasih tahu dulu kiri kanan dulu. Udahilah itu. Mari sama kita. Ada Oke, ada dua hal yang saya sampaikan secara cepat hari ini. Hal pertama dikatakan tadi, kembali ke Lukas. Dikatakan tadi bahwa disebut bahwa di ayat 18 dan 19, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi hal pertama tadi disebutkan ada seumpama biji sesawi. Jadi kerajaan Allah itu diumpamakan seumpama biji sesawi. Artinya meski awalnya kecil, tapi kerajaan Allah itu bertumbuh menjadi besar dan memberi berkat. Makanya saya katakan tidak mungkin orang bisa bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman, dalam kebenaran kalau tidak ada pengajaran.
Dan bagaimana bisa dia berbuah kalau dia tidak bertumbuh? Minggu lalu mengenai pohon ara, beberapa minggu lalu mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Jadi pohon ara itu besar, bahkan Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Artinya dia bukan hanya menjadi benih, dia sudah bertumbuh tapi tidak berbuah karena Yesus mencari buah. Tapi kita ini kan sering sekali instan. Kita nggak pusing dengan pertumbuhan, yang kita tahu begitu ditabur panen. Apa yang begitu ditabur panen? Toge pun nggak begitu, saudara. Artinya seumpama biji sesal bahwa sekalipun awalnya kecil, kerajaan Allah itu akan bertumbuh menjadi besar dan memberi berkat bagi banyak orang. Kembali saya ulangi, berkat utama dalam kerajaan Allah bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pelayanan, tapi keselamatan. Karena banyak orang dalam pelayanan tidak selamat. Aku sudah bernubuat, aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini, aku sudah itu. Pergi loh, gua gak kenal kata Yesus. Tapi ketika datang, dikatakan datang Tuhan itu, tapi ketika dia yang awalnya berbicara apa dikatakan? Sabaslah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam. Saya berharap Bapak Saudara, mari sama-sama mempersiapkan diri. Jadi berkat utama itu ialah keselamatan di dalam Kristus. Mungkin kalau bicara soal benih, saya percaya begini, orang bertumbuh juga itu dalam kuasa Tuhan. Contohnya benih begini. Bapak Saudara ketika menabur benih, Bapak Saudara tidak tahu kenapa benih itu begitu dia bertumbuh terus menjadi besar. Makanya Paulus pernah berkata begini, bahwa aku yang menabur, Apolos yang menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan itu adalah Allah. Artinya, sekalipun saya mengajar, saya menyampaikan sesuatu, bukan saya yang membuat Bapak Saudara bertumbuh, tapi kuasa Allah di dalam firman dan Roh Allah yang bekerja di dalam pendengar, sehingga pendengar itu bisa bertumbuh dalam kebenaran. Makanya Bapak Saudara tidak akan pernah dapat apa-apa kalau hanya berjumpa dengan saya. Tapi Bapak Saudara akan mengalami sesuatu, menerima sesuatu ketika berjumpa dengan Tuhan. Makanya arti ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi nggak ada faedahnya kita beribadah kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Karena ada banyak pelayanan pun tidak berjumpa dengan Tuhan. Jadi mari milikilah kehidupan yang berjumpa dengan Tuhan. Jadi cukup jelas bahwa biji sesawi tadi artinya kita di dalam kerajaan Allah, sekalipun kita kelihatannya kecil, tetapi ketika kita bertumbuh dan memberi berkat, kita akan menjadi besar. Sama seperti Yesus yang membangun para kerajaan Allah di bumi melalui berapa orang? 12 yang dimuridkan. Karena gini, kalau dalam hal berkat itu banyak orang datang berbondong-bondong. Dalam mujizat itu orang berbondong-bondong, tapi dalam pengajaran cuma 12 yang setia. Itu pun satu berkhianat pun. Jadi dengar, gereja itu rumah pemuridan. Kalau gereja membicarakan berkat, gampang ngumpulin orang. Kalau gereja melakukan mujizat itu gampang ngumpulin orang. Itu sudah Yesus alami. Ketika dia melakukan mujizat, ada berbondong-bondong orang datang. Ketika dia memberi orang makan, itu ribuan orang datang. Gereja pun sekarang mengalami hal yang sama. Tapi ketika dalam pengajaran, berapa orang yang tekun dalam pemuritan itu? Kalau di dalam pemuritan, artinya orang yang ada di rumah pengajaran pun bisa menjadi pengkhianat. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia Tuhan. Pesan kedua dibandingkan juga tadi seumpama ragi.
Artinya kerajaan Allah itu bekerja secara tersembunyi. Tapi kita ini suka pabilah-bilah, artinya belum berbuat apa-apa, omongan udah kemana-mana. Ngasihnya satu, omongannya ribuan. Gampang, pengen kali terlihat. Saya begini, saya begini, saya begini, saya begitu. Kadang-kadang orang jadi capek, norak lu gitu. Artinya kerajaan Allah itu artinya siapapun kita yang ada dalam kerajaan Allah bukan soal diri kita. Bahkan bekerja secara tersembunyi tetapi mengubah seluruh kehidupan. Makanya saya katakan tadi bahwa orang yang ada di dalam kerajaan Allah artinya orang yang dikatakan tadi temanya apa? Pengaruh hidup yang benar. Artinya hidup kita itu bisa menjadi berkat dan memulihkan, mengubahkan banyak orang. Saya tidak tahu Bapak Saudara dalam hidup ini sudah menjadi berkat. Saya tidak bilang Bapak Saudara menjadi utusan Tuhan harus pergi ke Afrika atau ke Zimbabwe. Tapi saya percaya kalau semua kita keberadaan kita di rumah, di keluarga besar, di lingkungan, dimanapun, kalau kita punya nilai kerajaan Allah, saya percaya kita ini menjadi membawa pengaruh hidup yang benar. Saya tutup dalam pembacaan tentang pemain musik dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kenapa? Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Artinya Paulus tidak berbicara dengan seperti manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Makanya banyak orang suka minum susu. Bukanlah makanan keras, artinya bayi belum dewasa. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Padahal jemaat Korintus itu sudah udah Pantekosta banget. Ayat 3. Karena kamu masih manusia dulu dunia. Dan saya tanya tadi Bapak Saudara, manusia kerajaan Allah atau manusia dunia saat ini? Masih manusia. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, masih ada iri hati. Anceng cian cikurak lah itu artinya. Atau anceng cian cikurak. Nanti tanya Kak Ose sama Mak Kepa supaya sama-sama menjadi berkat. Iri hati dan perselisihan bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi. 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, makanya sekarang banyak partai. Bendera gereja pun sekarang jadi partai sekarang. Bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka itu semua pelayan Tuhan. Gereja itu hanya pelayan. Setiap kita ini hanya pelayan Tuhan. Yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepada. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 terakhir. Karena itu, apa yang penting? Yang penting bukanlah yang menanam atau yang penting bukan, kata-kata bukan soal gereja, organisasi atau jabatan profesional rohani apapun yang Bapak Saudara pegang, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya berharap Bapak Saudara, mari di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Jangan hanya menjadi seperti saya katakan. Kadang kita berpikir saya sudah di rumah Tuhan.
Tapi kalau kita jadi Judas Iskariot, memang kita mencium, tapi dalam ciuman itu ada pengkhianatan. Percaya semua kita di sini tidak ada yang jadi pengkhianat. Kita adalah murid-murid yang setia kepada Tuhan. Sehingga kita semua bagi-bagi kita angkat satu lagu. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanmu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan lagi dari awal bahwa kita rindu bahwa hidup kita bawa pengaruh yang benar. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, inilah yang selalu saya serukan kepada Tuhan, supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi bencana di tangan Tuhan, supaya hidup kita bukan hanya mengalami segala kebaikan Tuhan, tapi hidup kita membawa kebaikan, menyatakan, menghadirkan kebaikan itu. Saya tidak katakan kita belum diutus ke tempat-tempat yang rumit. Kita masih diutus ke keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita. Saya berharap Bapak Saudara bersama Tuhan, semua kita membawa pengaruh yang benar. Mau pengaruh yang benar dalam keluarga kita dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan akan dipermuliakan. Bagi seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana atas kami Bapa,
sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi terang, menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Tuhan Yesus, kami hanya bisa berserah pada Kau yang memberi kami kekuatan untuk menjadi murid-murid-Mu, bukan menjadi orang-orang yang hanya ingin mencari berkat atau hanya ingin mencari duniawi ini Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati, menjadi murid-murid-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengar. Biar firman ini Tuhan boleh ditaburkan pada hati kami yang subur, sehingga boleh berbuah-buah banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluar dari tempat ini Bapa, kami menjadi tidak biasa seperti kami datang, tapi kami menjadi luar biasa, menjadi alat Tuhan, alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Rizkia dan keluarga. Tuhan, kami serahkan semua kerinduan mereka, kami serahkan pelayanan mereka Bapa. Biar pelayanan mereka tetap menjadi menyenangkan hati Tuhan, pelayanan mereka lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan pekerjaan ataupun semua usaha yang mereka lakukan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan hidup mereka Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, kerinduan mereka boleh Tuhan penuhi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan yang menjadi program-program yang ada di gereja ini Bapak, biar ini semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan ibadah warta untuk sepekan. Oke. Nanti jam 4 sore ada sekolah minggu. Nanti sekolah minggu ya di tempat ini. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggu sama abang-abang ada di tempat ini, boleh mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Jadi dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus ya. Ya, yang kedua nanti ada ibadah keluarga setiap Jumat. Bapak Ibu kami harapkan boleh datang di tempat ini, atau mungkin nanti untuk tempat akan diinfo di grup. Kemudian ibadah kaum ibu banyak ya kaum ibu kita ya. Nanti hari Sabtu bisa penuh lagi ya. Ditunggu ibu cantik. Kita mau sharing bersama, kita mau mengenal satu sama lain, menguatkan. Di situ kita bisa lebih lagi kenal Tuhan Yesus juga di situ. Oke. Kemudian ada ibadah youth hari Sabtu jam 7:30 di gereja untuk anak-anak muda semuanya. Kita boleh datang di tempat ini jam 7:30 ya. Nanti ada kakak-kakaknya, ada Kak Ratna, Kak Intan, semuanya banyak di tempat ini. Kemudian ada ibadah umum nanti hari Minggu depan, tetap jam 10:30. Nanti 15 menit sebelumnya kita berdoa bersama, tunggu bersama di tempat ini. Diharapkan bisa hadir 15 menit sebelumnya. Untuk WL-nya ada saya, nanti ada singannya ada Kak Intan, multimedianya ada Bang Jere, asernya ada keluarga Pamina. Puji nama Tuhan. Kemudian ada kas pembangunan sudah ada 5.130.000. Rencananya kita mau bangun parkir dan lain sebagainya untuk kebutuhan gereja kita ya. Kemudian ini dia ada foto baptis kemarin hari Selasa dilakukan baptis ya untuk ada berapa orang Pak? 4 orang. Puji nama Tuhan sudah dibaptis biar mereka boleh lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, hidupnya terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Luar biasa. Nanti kalau misalnya ada lagi nanti silakan hubungi Pak Pendeta ya, yang mau baptis lagi Pak. Kemudian ada lagi, udah itu terus oh ya, nanti ada doa pelayan setelah ibadah untuk pelayan. Boleh diharapkan hadir di tempat ini, kita berdoa bersama, ibadah bersama sebentar. Terus
Udah itu aja. Oh iya, untuk nanti yang belum mengisi form jemaat boleh ambil di situ nanti, atau minta sama Kak Intan, atau yang sudah pernah mengisi boleh dikasih ke Kak Intan. Terus kita ada program 2000 juga, jangan dilupakan Bapak Ibu, hanya 2000 itu bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Nanti ya mungkin yang membutuhkan boleh sekitar kita mungkin bukan dari gereja, atau boleh dari gereja, atau di luar kita juga boleh. Jadi kita jadi berkat, itu kerinduan kita. Amin. Amin. Itu aja. Silakan Bapak. Puji Tuhan, kemarin baptisan terima kasih ya orang tua. Memang orang tua kita ini semangat. Kemarin ada beberapa orang tua kita ikut ke sana mendampingi. Ya, saya sendiri melihat bahwa semangat mereka luar biasa. Tetap semangat dalam Tuhan. Ya. Oke, ada sedikit tambahan saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa mungkin nanti pasca tahun depan kita ibadah retreat sekali. Jadi mungkin nanti kita mau bikin gerakan menabung. Mungkin nanti kita selesai doa pelayan, kita bentuk panitianya dulu supaya menabung. Menabung artinya biar nggak pas di hari-harinya nanti nggak kesulitan. Karena saya percaya kalau menabung 10.000 seminggu itu nggak berat. Kalau agak berat nanti berat. Jumpa yang mengarahkan ya. Bang Mario ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, sedang kita bangkit berdiri. Bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, Kau sudah memberkati. Biarlah setiap para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, Tuhan limpahkan mereka dengan anugerah-Mu. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan, Kau sangat mengerti, Kau mengenal jalan hidup mereka. Aku berdoa biarlah mereka semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka selalu mengalami keajaiban Tuhan. Dan biarlah kehadiran mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jadikan mereka menjadi berkat dalam keluarga mereka. Jadikan mereka menjadi berkat dalam lingkungan mereka. Bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah terang kemuliaan Tuhan hadir melalui kehidupan setiap orang. Jika mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan perjumpakan dengan orang yang tepat. Bagi mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan Kau buka jalan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap kami. Bahkan kami berdoa bagi apapun kerinduan, apapun yang sedang mereka perjuangkan, pergumulkan, Tuhan Kau yang membela mereka, Kau yang menguatkan mereka dan memberkati mereka. Terima kasih bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga melawat dengan anugerah-Mu, sehingga di waktu depan kami dapat berbakti memuliakan Tuhan bersama tempat ini. Berkati juga terus pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati lingkungan kami, perumahan Metro ini, Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati dengan keselamatan dari-Mu. Terima kasih, bahkan korban apapun yang kami bawa, biarlah menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Jika sebentar
kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga yang menyertai, Tuhan yang memelihara, tiba di rumah kami dengan segala selamat, penuh damai dan sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang telah kita terima di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita semua saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai, memelihara, memberkati kita, baik keluargamu, pekerjaanmu, segala aktivitasmu diberkati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya. Terimalah anugerah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus berkati.